Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Sedap. Hai guys, hari ini gue akan merangkum sebuah episode yang sudah sangat viral di aplikasi sosial media berkedok e-commerce. Bro, kamera bro, kabur. Kekuatan kameramen. Jadi tanpa berbacot real lebih banyak lagi, mari kita gaskan. Film ini dibuka dengan sesuatu yang membagongkan. Ada Feli. Kali ini kamu mendapatkan nilai tertinggi di ujian pada hari ini. Aduh, ini Feli nge-cheat cuy. Baru datang udah dibilang nilai ujian paling tinggi pada hari ini. Hingga karena ini bocil baru datang dapat nilai top lokal di kelasnya, membuat teman-temannya pada iri, khususnya ini bocil bernama Farah yang merupakan anak dari majikan di tempat ibu Feli bekerja. Nah, pada saat pulang dari sekolah, Farah yang ternyata adalah anak begundal sedari lahir, ia pun sempat mengajak Feli pulang bareng. Tolong anterin saya ke Jalan Bunga No 7 ya. Oh, silakan deh. Buset, bocah SD udah bisa pulang naik taksi. Gue dulu pulang harus belusukan ke hutan belantara cuy. Ketika di dalam mobil, Makasih ya Nan Farah. Biasa aja kali, gak usah norak. asik, galak bet lu kids. Namun bukannya mengantar Feli pulang, ini begundal bocil malah ngeprank Feli menyuruhnya beli pop es rasa durian runtuh lalu meninggalkannya di sana. Gila nggak tuh? Pak, jalan Pak. Terus temen yang satunya nggak ditungguin, Neng? Udah gak apa-apa, lupain aja. Ini emaknya pasti level kebegundalannya di atas rata-rata juga. Hasil si Feli pun harus mengcosplay menjadi anak jalanan karena tak tahu arah jalan pulang. Terlebih lagi sisa uangnya di kantong cuma bisa sebagai alat pengurut daki yaitu 500 perak. Dan hidup lagi tersesat-sesatnya, datanglah dua begundal preman asal Perindapan yaitu Pragos. Di mana dua begundal ini berniat menculik Feli dengan alibinya berpura-pura di dalam otaknya sudah terpasang Google Maps lengkap dengan satelit NASA-nya juga. Om antar pulang ya? Emangnya Om tahu rumah Feli? Ya tahu. Di otaknya udah ketanam chipset Snapdragon 100. Namun si Feli yang menolak langsung ditarik secara paksa seperti ingin mengpedofilkan Feli, tapi dengan kekuatan gigitan maut, Feli pun bisa kabur dari sana dan terus dikejar dengan ulti zilong oleh para preman ini. Ketika berhasil ditangkap, datanglah seorang woman yang merupakan reporter stasiun TV TPI, di mana ini woman berusaha menjaga Feli sampai datanglah temannya yang dari sini kita tahu bahwa lu pegang kamera, lu punya kuasa. Bro, kamera bro, kabur. Sejak kapan kameramen punya kameramen? Dengan kekuatan kameramen, ini bocah pun berhasil diselamatkan bahkan langsung diantarkan pulang menuju lokasi yang tentunya membuat si Mak menghilangkan rasa khawatirnya karena satu-satu anaknya akhirnya sudah pulang. Sebenarnya tadi Ferry hampir aja diculik sama beberapa preman. Tapi untungnya ada tante reporter ini yang nolongin Feli. Ternyata dengan bekerja sebagai reporter bisa mengketar-ketirkan mental penjahat ya. Nah, akibat Feli mentalnya udah kena mental, ia pun berniat membalas para penjahat di luar sana dengan bercita-cita jika udah besar ingin menjadi reporter agar bisa menyelamatkan nyawa-nyawa bocil FF yang ingin dia busa menggunakan kekuatan reporternya dan tim kameramennya. Nanti kalau Feli udah besar, Feli pengen jadi kayak tante, jadi reporter. Ah bohong, ntar kalau udah gede baru tahu dah. Keterima kerja aja udah untung. Ya nggak guys? Siapa di sini cita-citanya waktu SD bilang jadi astronot ya? Gimana ya kabarnya sekarang? Udah terbang ke bulan kah? Setelah kembalinya Feli ke rumah tempat kerja maknya dan ini majikannya yang dari raut wajahnya tidak memiliki sifat-sifat kebegundalan, curiga gua. Istrinya udah pasti begundal sih ini. Dimana saat itu Feli langsung bilang kalau dirinya hampir di unboxing oleh para pragos di luar sana akibat begundal anak majikannya meninggalkan Feli di tengah jalan. Kamu ditinggal sama Farah. Siapa? Hasil mendengar itu datanglah dua begundal gandul di film ini yaitu Farah dan emaknya yang langsung membela Farah bahwa anaknya tak mungkin memiliki sifat begundal karena saat hamil ini emaknya sudah sempat mengidam Baiklin agar sifat anaknya bersih tak seperti dirinya. Kamu papa hukum. Udah untung gesper bapak kagak melayang cuy. Lagian orang kaya macam apa sih diem di rumah pakai dress ginian? Diem di rumah pun harus OOTD.
Akibat kejadian tersebut membuat keluarga Holang kaya ini jadi adu bacot dan beruntung dihentikan oleh Mak Feli sebagai wasit karena takutnya mereka nanti saling baku hantam lalu meninggal yang bisa membuat film ini berganti genre. Pindah sekte dari pintu berkah ke suara hati istri. Sore harinya ketika waktunya makan sore, asik makan sore. Saat menghidangkan makanan ini Mak tiba-tiba kepalanya terkena kutukan lalu tershutdown-kan begitu saja. Yang tentunya membuat para begundal ini seketika menampilkan senyum Pepsodentnya. Nah terlebih lagi saat ditransfer ke rumah sakit. Kenapa kaki dan tangan saya gak bisa digerakkan? Buset lumpuh dong. Awalnya sih kepala saya terasa seperti kena kutukan. Pas saya sadar kaki sama tangan saya malah kena segel Shiki Fujin. Karena kejadian ini terpaksa Feli harus menggantikan peran emaknya sebagai pembantu rumah tangga level newbie. Akibat ini emak telah mengidap stroke level 1. Nah malam harinya dua begundal yang tahu pembantunya kena stroke mulai gembira. Asik, berarti aku punya bibi baru dong. Ya walaupun bibi baru tapi akhlak lu kayak setan sama aja. Namun ini bapak yang menolak. Datanglah Feli dengan sukarelawan berkata, Boleh nggak Feli aja yang gantiin ibu? Feli yakin Feli bisa. Loh. Terus masalah masak-masak gimana kids? Merasa Feli memiliki bakat sebagai pembantu. Pembantu gak tuh? Majikannya pun akhirnya mau meng-ACC permintaan Feli sebagai pembantu mengganti emaknya hingga muncullah perdebatan adu cangkem lagi. Tapi yang namanya tekad yang udah bulat sebulat. Majikannya pun tetap tak mau menghiraukan istrinya apalagi anaknya soal pengekikan Feli dan emaknya dari sana. Ini begundal iri kok sama orang susah. Beberapa masehi kemudian Feli pun sudah melewati proses tumbuh kembangnya bahkan menjadi lulusan terbaik di STM Bijer. Widih. Kalian pilih Feli atau Farah guys? Tulis di komen ya. Beda dengan Farah, anak saya yang nilainya cuma pas-pasan saja. Ciah, di roasting bapak sendiri di depan umum. Akibat di roasting di depan umum, ini mak anak udah segede gaban kayak nggak ada tua-tuanya ya. Minimal ganti pemain juga lah. Membuat dua begundal ini semakin benci dengan Feli. Ya tentunya dong, hidup tanpa begundal belum lengkap di film ini. Bahkan saat gebetan Farah bernama Danu ini lewat di depannya mengira dirinya akan ditembak, tahu-taunya. Fel, aku suka sama kamu. Deketin dulu anak majikannya, kalau udah deket embat pembantunya. Mendengar pendoran dari Danu, ini si Feli malah menolaknya dengan alasan, Danu, kamu terlalu baik buat aku, lagian aku masih fokus belajar. Kebiasaan woman, kalau kurang cakep bilang aja kurang cakep dah. Sampai membuat hati Farah karena terkena beribu hit dari Feli yang udah kalah pintar malah kalah saing juga di good looking. Tapi kalau soal kalah ya Farah menang sih. Ketika di rumah Mak Feli tentunya sangat bangga melihat anaknya yang nilainya semua SS+. Apalagi majikannya juga begitu bangga dan sedikit menyesal karena istrinya udah ngidam Baiklin. Akibat bukan hati anaknya yang menjadi bersih melainkan otaknya yang bersih tanpa menyisakan kepintaran sedikit pun. Maka dari itu buat emak-emak yang lagi hamil gak usah ngidam Baiklin dah. Saya ingin biayai kuliah Feli sampai selesai. Widih, langsung dapat hadiah dong. Mendengar tawaran tersebut, Feli auto girang karena akhirnya ia memiliki alasan sebagai pengangguran. Ya biasalah kalau ada orang nanya sekarang kuliah apa kerja? Kuliah. Alasan nganggur ya gitu kan. Dan anak begundalnya yang tahu Feli dapat hadiah jackpot, ia pun kini sedang membangun sebuah rencana mematikan yang cocok diterapkan di tahun 2060 jika ingin mendelete manusia. Di mana Mak Farah ini menjamin rencana ini akan berjalan 1000% dengan garansi bapaknya sendirilah yang akan mengaki Feli dari rumahnya. Gimana caranya mah? Justru nanti papa kamu yang akan ngusir Feli dari sini. Wih, rencana apa tuts? Keesokan harinya ada Kang Paket yang tiba-tiba ngespon di sana. Mendingan mas bawa lagi aja karena saya nggak kenal sama pengirimnya. Maaf mbak, lebih baik mbak terima aja. Gaji kali cuy. Lagian kurir mana yang skinnya buat tas laptop kayak pegawai kantoran? Nah ketika dibuka, Feli pun auto bagong karena isinya ternyata sebuah aksesoris berwarna eksklusif yang membuat emak Farah mengira kalau Feli ini seorang pencuri karena perhiasan yang didapatinya adalah milik begundal ini. Aneh kan? Saya tadi dapat paket buat yang ngirim beneran. Ini tuh ternyata perhiasan mama. Kocak gaming emang. Jadi ini toh rencananya.
Alhasil dengan rencana mematikan ini, si lampir langsung memanggil polisi untuk menangkap Feli atas tuduhan pencurian. Aduh, logika aja cuy. Itu Feli dapat paket baru dibuka ada perhiasan, terus dituduh maling. Pak Herman, Bapak percaya sama saya, Pak. Kadang gue heran cuy, di setiap film Konoha pas adegan ditangkep, kenapa ya cangkem orang-orangnya pada gagap semua? Kemudian ketika dibawa ke kantor polisi untuk mencurahkan isi hatinya, Ada yang kirim paket atas nama saya, tapi saya nggak tahu dari siapa. Masa sih Anda tidak tahu? ya kalau saya tahu saya nggak bakal dituduh nyuri pak. Beruntung saat di kantor polisi datanglah majikannya untuk membebaskan Feli dengan kekuatan. Enggak dong, emang polisi di luar negeri apa bisa ditombok? Warga kita orangnya jujur-jujur cuy. Cuman di film doang nggak jujurnya. Namun saat sudah dibebaskan, ini majikannya ternyata sudah terkena hasutan dari 2 begundal gandulnya karena ia malah memecat Feli sebagai pembantunya karena rencana begundal ini berhasil menuduh Feli sebagai maling. Saya sudah tidak percaya lagi sama kamu. Segampang itu ya fitnah orang. Pantasan aja fitnah lebih gampang daripada pembunuhan. Sepulangnya dari kantor polisi, para begundal ini langsung mengusir Feli dan emaknya yang kaki dan tangannya lagi tersegel alias lumpuh. Lah, kok bisa berdiri? Dimana dengan terpaksa karena udah gak ada cuan untuk berkeliling dunia, kini Feli harus membawa emaknya keliling universe mengandalkan gerobak bekas jualan semangka goreng. Gue tahu nih isi pikiran kalian, pasti pengen ngelap keringat Feli kan? Kala itu sambil membawa emaknya, tiba-tiba suara gemuruh pun muncul menimbulkan efek-efek hujan yang membuat film ini menjadi nambah dramatis, apalagi hidup lagi dramatis-dramatisnya. Ban gerobak turbo Feli malah bocor hingga terpaksa ini Feli menggendong ibunya untuk berteduh. Ya elah, itu ada tempat neduh kenapa masih di luar sih? Nah saat tertidur lelap datanglah seorang minion dengan rambut muletnya membangunkan mereka. Emang kalian tinggal di mana sampai ketiduran di sini? Di mana-mana pak. Merasa iba dengan Feli karena memang disuruh oleh sutradara, minion ini pun membantu mencarikan kerja Feli. Lah ini emak bisa jalan. Tapi pas hujan kemarin kenapa minta digendong? Dengan mengantar Feli ke salah satu orang kaya yang tidak membegundalkan dilihat dari skinnya. Dan tentunya langsung diterima oleh ibu ini sebagai asisten rumah tangga. Saya sangat berterima kasih sekali ya, Bu. Ini kan udah kewajiban saya. Lagian saya salut sama perjuangannya Feli. Dari awal film kayak gini majikannya. Kan hidup auto tenang ya. Tapi yang buat saya bagong di sini, ternyata anak dari ibu ini adalah seorang reporter yang dulu menyelamatkan Feli dari peragos-peragos asal Madagaskar. Bayang reporter dulu nolongin saya waktu kecil kan? Masa iya Feli dari bocah sampai gede gini, ini mbak-mbak kagak ada tua-tuanya. Di sana Feli pun bisa hidup dengan tenang tanpa gangguan dari begundal. Bahkan ini mbak-mbak reporter, ya sebut saja Lala, menawari Feli sebuah job. Kerjaan apa mbak? Kamu bisa coba jadi penulis berita online. Tapi jangan bikin berita hoax ya Fel. Pemilu udah deket soalnya. Hingga keesokan harinya Feli diberikan sebuah talenan elektronik yang mereknya disensor karena nggak di-endorse. Asus tuh pasti ya. Dan mulai membuat berita-berita yang hasilnya begitu memuaskan di mata Lala. Bagus tulisan kamu. Hah? Tulisan? Perasaan Feli ngetik dah. Nenek gua juga kalau ngetik bagus kayak Feli mbak hasilnya. Setelah diupload ke Google dan hasilnya memuaskan, kini Feli mendapatkan sebuah beasiswa berprestasi di Universitas Megasari dengan syarat harus mengikuti tes kepintaran terlebih dahulu dan lawan Feli pastinya orang-orang dengan kapasitas otak di luar nalar. Lah, kok ada Farah? Ini mah kapasitasnya di luar galaksi cuy. Kekuatan orang kaya. Kala itu saat ujian dimulai, si Feli yang udah diberikan kode cheat sedari lahir oleh sutradara tentunya ia sangat mudah menjawab. Sedangkan Farah, seperti orang linglung pada umumnya setiap ditanya oleh pengawas selalu jawab nggak tahu. Hingga besoknya saat pengumuman calon siswa yang lolos, si Farah yang datang dengan pedenya berbacot seperti ini. Kamu gak akan satu kuliah sama aku. Ternyata omongannya terbukti 100% real karena memang Farah tak akan satu kuliah dengan Feli. Aku gak ada ya? Enggak mungkin. Coba kamu cek lagi. Mulutmu harimaumu. Jadi gak lolos kan?
Namun Broja merasa senang karena lolos. Kini berulah lagi si Farah bersama emaknya dengan mengadu ke rektor kampus kalau Feli pernah kesurupan menjadi ayah busa dan menilap beberapa gelang emas miliknya. Tapi beruntung saat Pak Rektor akan mencabut beasiswa si Feli, datanglah mantan majikannya untuk menjelaskan, Ini semua hanya rekayasa yang dibuat oleh anak dan istri saya. karena rupanya ini manusia berbatang telah kembali ke jalan kebenaran dengan berhasil mengetahui kebusukan istri dan anaknya melalui jasa detektif Conan. Nah, 2 tahun kemudian diceritakanlah Feli sudah sukses dan sudah bisa membeli rumah segede gaban dari hasil keringatnya. Asik, keringat nggak tuh? Gue kerja kurang berkeringat kali ya sampai kalah sama Feli. 2 tahun udah kaya cuy. Dimana sekarang Feli bekerja sebagai reporter di salah satu stasiun TV dark web yang sangat terkenal. Feli baru tahu budi sama Mbak Ma sama Ibu. Anda hidup semudah ini ya. Selain berterima kasih dengan Lala dan emaknya, Feli juga tak lupa datang ke rumah mantan majikannya yang tentunya membuat dirinya bagong. Karena ternyata sekarang Pak Herman sudah pisah sama Bu Lisa. wah, kesempatan nih, deketin Bu. Hapuskan gelar jandamu. Kala itu minion ini pun memberikan lokasi di mana keberadaan mantan majikannya dan mereka kembali dibuat bagong. Akibat kini mantan majikannya staycation di rumah sakit sudah sekian abad sampai negara api tobat jadi negara air dan tak pernah sekalipun dijenguk oleh Farah dan emaknya. Assalamualaikum Pak Herman. Feli, kalian masih ingat saya? Nah, setelah mengetahui Feli udah jadi orang sukses yang bisa membeli cangkem-cangkem para warga yang dulu menindasnya, kini si bapak pun tiba-tiba memberikan pesan immortalnya dengan kata-kata ramah lingkungan hingga akhirnya beliau mengembuskan kentut terakhirnya. Pak Herman. Innalillahi. Si minion bilek, tahu gini gak usah dijenguk aja tadi. Sesudah majikannya dikubur dan sedang party di surga, Feli pun tiba-tiba mendapatkan panggilan dari atasannya yang menyuruh Feli meliput sebuah kejadian kriminal tingkat expert. Dan tepat saat malam hari dilakukanlah live yang bisa kita lihat di belakang Feli ada polisi yang sedang ingin menggerebek sebuah markas judi offline. Di mana begitu terkejutnya Feli saat seorang woman yang dikejarnya ternyata adalah Farah, seorang penjudi newbie sedangkan emaknya berprofesi sebagai penjudi handal. Feli, saya nggak salah. Feli, lepasin. Saya lebih percaya polisi daripada Ibu. Jelas dong, lebih percaya polisi lah. Percaya kok sama penjudi? Setelah berhasil mengamankan para penjudi, loh, kok 2 orang aja padahal kan tadi rame. Feli pun memberitahu kalau bapak mereka sudah terdelete dari dunia yang membuat mereka seketika bagong. Ya ilah, ini kameramen ngapain ngerekam coba? Percakapan pribadi gini loh. Lagian, kameramen ngerekam kameramen. Kala itu ketika mendapatkan kesempatan untuk healing, mereka pun datang ke makam bapaknya yang entah ini pemakaman di mana. Bisa-bisanya makamnya baru semua. Meninggalnya kok janjian. Lalu film ini pun tentunya diakhiri dengan pertobatan kedua begundal ini yang meminta maaf ke Feli dan emaknya. Lalu menyuruh mereka mengurus kuburan bapaknya. Ya ilah, udah dijahatin. Sekalinya minta maaf malah nyusahin. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika ada yang berbuat jahat di belakang kita cukup senyumi saja karena dunia ini akan terasa melelahkan. Jika kita berusaha meyakinkan orang lain kalau kita adalah orang baik. Jadi biarkan saja bagaimana tanggapan mereka. Cukup Tuhan yang tahu dan jangan lupa jika sudah sukses panas-panasilah musuh kalian. Agar mereka semakin panas dan tak ingin lagi hidup di muka bumi ini. Tapi intinya stay wak-wak guys.